Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, kita sudah agak malam banget ini ngadain Zoom meetingnya, materinya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber traffic. Tapi saya mau ngenalin dulu apa itu Trello. Kemarin kan sudah banyak teman-teman yang sudah saya joinin di Trello. Nah, di grup itu sudah ada beberapa yang masih waiting list. Jadi masih nunggu saya. Ini ada Mas Bana Hud. Oke. Masih nunggu saya masukin lagi ya. Jadi teman-teman yang belum masuk Trello, nanti saya masukin lagi. Oke. Langsung aja saya terangin apa itu Trello. Maaf ya, share screen ya. Oke, kita share screen dulu. Waiting room-nya ini Mas Robi, ada Mas Agung. Kita share screen dulu. Oke. Mana? Trello, oke. Nah, ini dia. Oh, ada Mas Fauzi Sadam. Ini barusan join. Oke. Oke, nah di sini ada namanya Trello. Jadi, teman-teman mesti belajar yang namanya Trello ini ya. Saya sudah masukin di sini ada. Waduh, ini assignment-nya ini udah double jadi 2 nih. Ini kayaknya barusan ada yang copy nih. Ini saya hapus dulu ya, assignment-nya yang di copy dihapus dulu. Oke. Arsip card. Oh, arsivis. Oke. Nah, jadi di Trello ini adalah aplikasi manajemen proyek. Jadi aplikasi manajemen proyek. Tapi ini sudah berubah menjadi home base. Jadi working room namanya. Halo, suara saya jelas ya? Ya, jelas. Jelas, Mas. Oke. Jadi Trello ini sudah berubah menjadi working room. Jadi working room itu apa? Di Trello itu kita bisa masukin apa aja, termasuk budayanya kita, visi misi, terus chatting, semua yang berhubungan dengan pekerjaan kita, itu kita masukin di Trello. Terus di Trello ini teman-teman mesti buka yang ini. Nah, ini ada tutorial Trello. Jadi mulai dari berkenalan dengan Trello. Apa itu Trello? Mbak Fia Lindra barusan join. Apa itu Trello? Terus bagaimana cara menggunakan Trello? Apa manfaatnya Trello? Itu sudah ada di dalam video di sini. Nah, ini. Terus cara menggunakan Trello itu bagaimana? Itu sudah ada di dalam video ini. Jadi teman-teman nanti tinggal buka. Terus di samping sini juga ada tutorial-tutorial yang berhubungan dengan Instagram. Jadi sini ada Canva. Nanti teman buka-buka aja belajarnya. Di sini ada bagaimana edit feed IG pakai aplikasi Canva, tutorial feeds, puzzle di Instagram, bagaimana caranya bikin poster, bagaimana caranya desain untuk Instastory. Nah, di situ ada banyak ininya. Ada banyak tutorial. Terus selain pakai Canva, saya juga pakai SparkPost. Jadi ada SparkPost, ada Quick Video, ada KineMaster, juga ada Berdu. Di Berdu ini juga lengkap ya, saya sudah masukin tutorial-tutorialnya Berdu. Jadi nanti tinggal tinggal teman-teman gimana caranya belajar tentang Berdu. Nanti mungkin saya buatin live atau Zoom khusus, gimana caranya kita buat website cepat pakai Berdu. Terus di sini juga sudah ada materi-materi tentang mentoringnya kita, itu mentoring Instagram. Di sini nanti kalau misalnya teman-teman buka, di sini ada petunjuknya. Jadi untuk menyelesaikan materi mentoring ini, lakukan petunjuk di bawah ini. Yang pertama adalah lihat video dan dari materi di bawah ini. Jadi sini ada video. Nah, ini ya.
Jadi video pertama, video kedua, video ketiga. Jadi kalau misalnya saya klik salah satu videonya misalnya, nah ini ya, kayak target market, misalnya saya klik, nah itu dia langsung masuk ke YouTube. Jadi dia langsung masuk ke YouTube. Terus ada customer personality, ada mencari akun influencer, terus di sini ada PDF-nya, jadi tinggal klik itu dia langsung ke download. Terus ada template Excel database akun, caranya kita mencari database akun. Terus petunjuknya nomor 3, selesaikan checklist card assignment Anda. Jadi di sini teman-teman kan sudah saya kasih assignment ya, di bagian kolom ini sudah saya kasih assignment. Nah ini di sini teman-teman selesaikan pekerjaannya gitu. Jadi misalnya saya ambil contoh Pak Robi Pangestu. Nah ini ya, Pak Robi Pangestu ini card-nya di sini ada Tri Putra Jaya pinjaman tunai. Nah cara kerjanya yang pertama adalah lihatlah checklist dari card ini yang ada di bawah. Nah ini suruh lihat dulu checklistnya. Yang pertama tentang Trello, tuh tahu manfaat Trello apa enggak untuk pribadi. Dan nah ini dicentang satu-satu sehingga saya sebagai mentor itu tahu sudah sejauh mana pengetahuan. Ini siapa? Ini ya, ini di mute dulu ya. Jadi sudah sejauh mana pengetahuannya tentang Trello. Nah ini di setiap ada judul check. Nah ini namanya judul checklist ya. Kalau misalnya checklistnya saya tutup nih, ini ada judul-judul checklist. Ada judul-judul checklist di sini. Yang Sutanto, oke. Apa ini? Buat untuk mama. Nah di sini itu sudah ada judul dari checklist. Nanti teman-teman bisa cek. Nah di sini saya bisa melihat sudah sejauh mana pengetahuan teman-teman tentang pengetahuan tentang Instagram. Di sini kalau misalnya udah tahu, silahkan di checklist satu-satu. Apa yang itu Mas Nova baru putus suaranya dari Mbak Irma. Oke. Hai semangat. Iya, bentar ya. Coba saya setting dulu untuk unmute semua ya. Mute all. Oke, sudah ya, aman ya? Ini kedengaran ya? Oke, oke. Oke, sudah ada yang chatting, banyak banget yang chatting. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, Trello ini adalah aplikasi bagaimana caranya kita mengelola orang dan juga memonitoring orang. Jadi di Trello ini tidak hanya mengelola orang dan memonitoring orang, tetapi juga kita bisa gunakan Trello ini untuk membangun orang. Nah, di sini saya barusan buat itu namanya itu Start Here. Jadi Start Here ini di mana saya buat itu ada visi misinya. Jadi visi misi perusahaan, terus ada misinya. Habis itu ada core value-nya. Nah, di setiap visi misi ini dia harus baca dulu sebelum masuk di Trello. Jadi Trello ini semacam kantor di mana working room-nya kita. Gitu. Nah, setelah dia masuk di dalam visi misi ini, saya buatin pertanyaan buat dia. Gitu. Tahu manfaat Trello untuk Anda, tahu cara menggunakan Trello, sudah membaca visi perusahaan, apakah kamu memiliki impian, apakah impian kamu memiliki tujuan yang sama dengan visi dari perusahaan. Nah, ini saya buatin Trello itu tidak hanya sekedar mengelola orang dan memonitoring orang, tetapi kita buat Trello itu juga untuk membangun orang. Jadi ada ininya ya, ada ada sistem di mana secara online itu kita membangun karakternya dia melalui
melalui apa yang kita baca, melalui apa yang kita share. Jadi apa yang kita baca dan yang kita share. Dan di situ saya juga ngasih share buku-buku tentang marketing, buku-buku tentang sales yang harus dia baca, video-video tentang sales, video-video tentang marketing. Nah, di situ ada semua. Nah, kita lanjutin lagi yang mengenai bagaimana caranya saya bisa mengontrol pengetahuan teman-teman tentang Trello. Nah, di sini, jadi kalau misalnya Tri Putrajaya ini yang pertama ya, ini sudah melebihi dari 20 checklist. Nah, ini saya pindahkan ke sini ya. Kenapa dia sudah melebihi dari 20 checklist? Nah, ini udah kelihatan di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari card-nya, misalnya kita deketin ya. Nah, ini. Nah, itu ada centang 20/57. Jadi ada jumlah tugas yang harus diselesaikan sama dia. Ada jumlah tugas yang harus diselesaikan sama dia, dan dari 57 tugas. Dan ketika dia sudah mencapai 20 tugas itu yang harus diselesaikan, saya pindahin card-nya itu ke up to 20 checklist. Dan checklist itu, nah ini, checklist itu adalah pekerjaan yang harus dia selesaikan. Dan di sini saya bisa tahu seberapa jauh pengetahuan dia tentang Instagram. Tapi yang pertama itu saya kasih catatan dulu seberapa jauh pengetahuan dia tentang Trello. Terus di sini kita bisa tahu ya pengetahuan riset. Jadi misalnya tentang riset produk. Bedanya antara pengusaha dan pedagang apa? Jenis-jenis sumber daya untuk membuat produk apa? Cara mencari produk di pasar online dan offline. Cara cek produk di Google Trend. Cara menganalisis produk. Nah, itu kan videonya kan udah saya share banyak ya. Cara melihat apa yang membuat pelanggan membeli produk. 3 cara membuat sebuah produk. Terus cara mencari desain kemasan yang bagus, yang sesuai tren. Cara mencari contoh pembuatan produk. Nah, di sini sudah ada semuanya. Terus saya kasih tugas lagi, cek sumber daya apa yang Anda miliki, siapa target market dari data yang Anda miliki. Produk yang sesuai dengan data yang Anda miliki apa. Jika Anda sudah memiliki produk, cek apakah ada produk yang laris dan sama dengan produk Anda. Terus ada checklist lagi, cobalah produk tersebut. Pelajari apa yang membuat produk tersebut laris. Putuskan dengan cara apa Anda membuat produk tersebut. Terus lakukan tes market untuk validasi dari produk Anda. Dan itu ada satu-satu ya. Jadi tinggal dicari tahu. Nah, ini kelihatan dari Pak Robi itu sudah sejauh mana, dan teman-teman yang lain yang belum mengerjakan tugasnya itu saya bisa tahu, oh ini belum ngerjain, ini belum ngerjain, ini belum ngerjain. Nah, saya sebagai mentor itu mencari tahu seberapa jauh pengetahuan teman-teman tentang materi yang sudah saya kasih. Oke, nah itu tentang Trello. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Oh, ada yang mau ditanyain nggak tentang Trello? Bentar ya. Ada yang mau ditanyain dulu tentang Trello? Teman-teman? Stop share. Ada yang mau ditanyain tentang Trello? Halo? Ini ada siapa aja nih? Banyak nih yang join. Yang mau ditanyain tentang Trello, ada? Blok ada Om. Kudu utak-utik dulu Mbak Irma. Oke. Lanjut ya. Blok ada Om, nggak mudeng soalnya ya. Oke, jadi ya silahkan dicoba dulu ya Trello-nya ya. Ya teman-teman coba dulu Trello-nya. Kalau misalnya sudah mulai ada perkembangan di Trello, nanti boleh deh tanya-tanya lagi. Karena saya memonitoring dan mengelola karyawan sekarang itu udah mulai online dan jadi work from home. Tapi di sisi lain saya pakai aplikasi lain selain Trello, seperti Google Suite untuk mengamankan data dulu ya, data email, terus kontak, terus apalagi ya, WhatsApp juga masih pakai, masih belajar. Ada Pak Alvan. Oke, Pak Alvan. Oke, kita lanjut di materi yang
kita ya, materi utama yaitu sumber traffic Instagram. Oke, saya share screen dulu ya. Mana nih? Sumber traffic Instagram. Oh, kok belum masuk ya? Ini udah masuk. Oke. Ada Mas Firdaus. Oke, ya kita masuk di sumber traffic Instagram. Kemarin kan kita review dulu ya pelajaran yang kemarin itu, materi yang kemarin itu kan tentang proses alur transaksi. Jadi mulai dari call traffic itu adalah orang yang tidak mengerti tentang akun Instagramnya kita. Terus setelah itu dia menjadi warm. Warm itu adalah orang yang sudah tahu atau follower kita di Instagram yang sudah tahu tentang bisnisnya kita, yang sudah tahu tentang produknya kita. Setelah itu ada fans atau hot traffic, orang yang sering engagement sama kita, yang sering berinteraksi sama kita. Terus akhirnya mereka bertransaksi dan kemudian mereka menjadi customer-nya kita. Nah, setelah itu, nanti teman-teman coba lihat garis yang ada di bawah ini, yaitu ada stranger berubah menjadi visitor, stranger berubah menjadi visitor itu adalah orang yang tidak tahu tentang akunnya kita, terus tiba-tiba lihat akunnya kita dan dia melakukan kunjungan profil di akun Instagramnya kita. Jadi dia melakukan kunjungan, belum sampai jadi follower ya, baru di depan Instagramnya kita. Pada saat dia melakukan kunjungan, dia ternyata sesuai dengan interestnya dia, minatnya dia, akhirnya dia follow kita dan dia menjadi followernya kita. Lihat garis yang di bawah ya. Terus setelah menjadi follower, akhirnya dia terengagement sama kita. Terengagement sama kita, dia akhirnya menjadi fans atau menjadi idolanya kita. Dan karena dia sudah sangat sering berinteraksi sama kita, dan akhirnya dia menjadi seorang leads, yaitu calon pelanggannya kita. Dia menjadi seorang leads itu karena dia melakukan link klik ya. Link klik itu maksudnya entah itu dia masuk ke website, entah itu dia masuk ke Shopee, entah itu dia masuk ke WA di bio profilnya kita. Atau bisa juga dia melakukan DM di akun Instagramnya kita, itu namanya leads ya. Terus akhirnya karena dia merasa cocok sama produknya kita, merasa cocok sama penawarannya kita, akhirnya dia bertransaksi dengan kita dan menjadi seorang customer. Nah, itu alur proses transaksi di Instagram. Kalau misalnya saya buatin ininya, ini alurnya, alur perubahan orang tersebut, jadi mulai dari orang yang tidak tahu tentang Instagram kita, yaitu stranger, terus dia melakukan visit, kunjungan profil ke Instagramnya kita menjadi seorang visitor, karena dia merasa cocok, akhirnya dia follow Instagramnya kita, dan menjadi seorang follower, terus akhirnya dia berengagement sama kita, like, dia komen, dia save postingannya kita, dia menjadi seorang fans. Dan lama-lama dia tertarik sama produknya kita, dan akhirnya dia menjadi leads, klik link di bio profil, atau dia melakukan kirim pesan di akun Instagram kita. Dan akhirnya dia menjadi seorang customer. Yes, ini teman-teman jangan sampai lupa. Nah, selalu ada pertanyaan, mengapa Instagram saya sepi pengunjung, sehingga yang follow sedikit. Nah, pertanyaan itu jawabannya ada di sini. Bagaimana caranya kita merubah yang stranger ini menjadi visitor? Bagaimana orang yang tidak tahu tentang kita, itu akhirnya menjadi tahu dan melakukan kunjungan profil di tempatnya kita. Ya, sama seperti teman-teman lagi bagi-bagi brosur lah di jalan, bagi-bagi brosur yang banyak, sampai ribuan, puluhan ribu, habis itu dia lihat brosurnya kita, terus akhirnya datang ke tokonya kita secara offline. Nah, itu namanya kunjungan ke toko. Nah, kalau di Instagram kan namanya kunjungan profil. Profilnya kita itu, yaitu Instagramnya kita. Gitu. Nah, ada dua pertanyaan yang sangat mendasar dari perubahan stranger menjadi visitor. Nah, pertanyaan yang paling sangat mendasar ini apa? Yaitu dari mana traffic itu datang dan bagaimana mendatangkan traffic itu. Jadi sama seperti teman-teman lagi bagi brosur, di mana sih
orang-orang yang kira-kira mau datang ke toko kita secara offline. Apakah kita bagiin brosur di masjid, apakah kita bagiin brosur di mall, apakah kita bagiin brosur. Nah, ini yang menjadi sebuah tanda tanya gede dari mana sumber traffic itu datang. Terus bagaimana caranya agar mereka datang ke tempatnya kita? Nah, itu yang PR yang kedua. Jadi sumber dari materi kita hari ini ada dua pertanyaan yang besar, yaitu dari mana traffic itu datang dan bagaimana caranya mendatangkan dia ke tokonya kita. Yaitu ya ini, dari stranger menjadi seorang visitor. Jadi kalau misalnya teman-teman buka lagi di sini, bagaimana caranya kita merubah stranger menjadi visitor, visitor berubah menjadi, bagaimana caranya kita merubah visitor menjadi follower, bagaimana caranya kita merubah follower menjadi fans, bagaimana caranya kita merubah fans menjadi leads, bagaimana caranya kita merubah leads menjadi seorang customer. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Nah, kita belajar dulu bagaimana caranya merubah seorang stranger menjadi visitor. Yang pertama, sumber traffic itu ada dua. Ini kita ngomongin tentang Instagram ya. Sumber traffic itu ada dua. Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Nah, internal itu apa? Internal itu adalah sejumlah akun yang datang dari fitur aplikasi itu sendiri. Jadi aplikasi Instagram ya. Jika aplikasinya adalah Instagram, salah satu traffic internalnya adalah hashtag. Ini kalau teman-teman yang nggak ngerti tentang Instagram bisa ini banget ya. Hashtag itu apa saya sudah terangin di video sebelumnya. Jadi lihat aja langsung di YouTube, cari YouTube saya Noval Gozali, di sana udah banyak saya share tentang hashtag. Nah, kenapa kita pengunjung itu sedikit? Nah, itu sangat tergantung dari geografisnya. Seberapa jauh kita melakukan kegiatan marketing. Jadi seberapa jauh jaraknya. Jadi kalau misalnya kegiatan marketing kita itu targetnya hanya lokal, ya otomatis Instagram kita nggak akan gede-gede banget gitu. Kalau misalnya kota gitu, ya lumayan lah. Tapi kotanya mesti Jakarta. Nggak bisa kalau kota di Gorontalo, kota di Ambon sana, atau kota di mana? Di Batam itu terlalu kecil. Kecuali ya memang tujuannya memang hanya sebatas itu, kecuali. Terus semakin gede dari jangkauan tersebut, maka akan semakin besar jumlah follower yang akan bergabung ke dalam Instagramnya kita. Semakin besar atau semakin jauh jangkauannya, maka akan semakin besar jumlah traffic yang datang yang bakalan menjadi followernya kita dan akhirnya membeli produknya kita. Nah, ini saya di sini itu pakai audience insight untuk mengukur seberapa banyak sih follower kita yang ada di Instagram, seberapa banyak jumlah yang bakalan bisa kita jangkau di Instagram. Nah, ini di sini saya kasih contoh, misalnya ini dari di Indonesia ya. Coba lihat yang sebelah kiri itu Indonesia, itu ada Gorontalo. Terus kalau misalnya lihat yang ke bawah ada umur. Jadi kalau umur ini kita spesifikan lagi, ya dia akan semakin berkurang. Terus ada jenis kelamin, kalau dispesifikan lagi juga pasti akan berkurang. Nah, di sini saya kasih contoh itu kopi. Jadi makanan, minuman, kopi. Jadi kalau misalnya target marketnya hanya Gorontalo aja, ya totalnya cuma 150.000 orang. Problemnya adalah nggak cuma kita doang yang jualan. Kan ada banyak, ada kompetitor lain yang jualan. Otomatis dari 150.000 orang itu ya, paling yang ngikutin ke kita ya paling cuma 5%. Ya mungkin nggak sampai 5%. Karena persaingannya cukup ketat, dan mungkin yang 150.000 orang tidak semuanya aktif dan belum tentu juga suka dengan kontennya kita. Jadi semakin gede jumlah jangkauan itu, maka akan semakin besar peluang atau traffic ataupun omset yang bisa kita hasilkan. Jadi teman-teman nanti buka di Facebook aja, itu audience insight. Terus yang traffic internal yang pertama itu adalah beranda. Jadi, nah ini ya, itu ada tulisan Java wallpaper di dinding. Ada tulisan Java wallpaper di dinding. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ. Nah, itu ada tulisannya ketika orang klik itu, maka dia akan nyampe di akun profilnya kita, di akun Instagramnya kita. Nah, itu namanya traffic internal. Dan dia datangnya dari beranda yang pertama. Terus yang kedua, itu datangnya dari explore. Nah, ini kebetulan ini saya cari-cari ya kemarin.
pakai akun lain dan ketemu explore, ketemu produknya kita masuk di explore, dan akhirnya saya tahu, oh kayak gini cara kerja dari explore. Nah, di sini ketika orang itu klik di gambar itu, di gambar produk itu, maka dia akan nyampe di akunnya kita. Gitu. Ketika dia klik itu, dia merasa tertarik, pasti dia akan sampai di akun Instagramnya kita. Halo Mas Dito, baru aja gabung Mas Dito. Terus, sumber traffic yang ketiga itu adalah hashtag. Nah, hashtag itu apa? Nah, ini ya, contoh misalnya dia jualan, ada orang atau customer kita lagi nyari kita, akhirnya dia ketik jual wallpaper gitu, pakai hashtag. Nah, itu bisa juga mendatangkan traffic di akun Instagramnya kita. Terus, geotek ini sangat cocok buat orang yang jualan lokal ya, atau by radius, itu sangat cocok sekali. Dan saya saranin kalau misalnya jualan lokal atau radius ya di kota besar. Jadi contohnya seperti Surabaya, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok. Jadi Jabodetabek itu rata-rata semuanya kota besar selain Jakarta ya, Jabodetabek. Bogor kayaknya, Bogor itu ya lumayan. Terus yang nomor 2 itu Bandung, nomor 3-nya Surabaya, yang sisanya itu kota Medan dan kota Makassar. Jadi bukan provinsi ya, jadi per kota. Jadi per kota itu traffic yang paling banyak mendatangkan kunjungan. Jadi tidak hanya kunjungan tetapi juga penjualan. Terus yang terakhir, nomor 5 itu adalah story. Di story ini sekarang itu sudah ada di Explore. Jadi dia juga bisa mendatangkan traffic. Jadi kalau teman-teman buka Explore, saya kasih contoh aja. Jadi kalau kita buka Explore, di Explore itu sudah ada story gitu. Mana nih ya? Di Explore, nah ini sudah ada story-nya nih Explore. Nah ini. Dan akhirnya misalnya dia kita tertarik, iya, cari yang ininya aneh-aneh nih yang masuk. Kalau misalnya kita tertarik, nah ini. Jadi langsung masuk di profil. Oke. Terus traffic berikutnya itu iklan. Nah, ini iklan udah pasti ya. Teman-teman udah pasti banyak tahu tentang iklan. Sumber traffic berikutnya bioprofil. Nah, ini bioprofil ini paling jarang sekali karena jarang orang yang tahu, karena sebenarnya kapan hari itu ada yang ngasih tahu itu saat kalau misalnya kita nempel di sini itu kalau nggak salah itu sehari 250.000 deh di salah satu akun influencer. Kemarin saya lihat red card-nya red card itu apa ya? Biaya-biaya yang dikeluarkan sama si influencer itu cuma nempel story doang sehari itu 250.000. Jumlah followernya kira-kira sekitar 1,5 juta ya. Sehari 150. Jadi kalau misalnya kita 250, kalau misalnya kita mau minta 7 hari gitu ya tinggal kalikan aja. 7 hari kali 250.000 udah berapa ya? Cuman nempelin akunnya kita di bio-nya dia. Itu juga bisa menjadi sebuah traffic. Terus yang ke-8 adalah direct message. Jadi traffic itu juga bisa datang dari DM. Jadi biasanya gini, postingannya kita di-share orang ke grup. Jadi masuk ke dalam grup. Nah, ini contohnya saya punya grup itu Content Insight. Jadi saya sering share konten-konten yang bagus itu ke dalam grup ini, dan akhirnya nanti kan dilihat sama teman-teman ini, dilihat kontennya, kalau misalnya cocok itu baru mereka follow. Nah, ini sebenarnya juga bisa mendatangkan traffic. Dan biasanya itu trafficnya sangat tertarget ya. Apalagi kalau yang di-share itu postingannya kita, terus di-share ke grupnya ibu-ibu arisan gitu. Tapi arisannya di pesannya Instagram, wah cocok banget. Langsung dilihat sama semua target marketnya. Nah, sumber traffic yang kedua yaitu traffic
eksternal. Nah, traffic eksternal ini itu ada, jadi selain Instagram, itu kita juga bisa mendapatkan traffic dari dari TikTok, bisa juga dari Pinterest, bisa juga dari Twitter, bisa juga dari YouTube, bisa juga dari Facebook. Ada beberapa toko brand, ada beberapa brand merek dia di YouTube itu udah sangat gede sekali. Terus tiba-tiba dia buat akun Instagram dan dalam hanya beberapa hari itu langsung naik followernya sekitar 100 ribuan gitu. Itu ya nggak salah karena dia membangun traffic di YouTube dan dia mengajak followernya masuk ke Instagram. Itu memang sebuah hal yang sangat cepat sekali berkembangnya karena dia udah nggak susah-susah lagi buat membangun akun Instagram. Jadi itu salah satu cara. Jadi kalau misalnya teman-teman di Facebook punya 150.000 follower atau misalnya punya grup membernya 200.000, nah itu bisa jadi sumber traffic. Nah, traffic yang berikutnya adalah WhatsApp, ada website, ada Google pencarian, ada marketplace, terus bisa juga ada email. Jadi misalnya gini, kita email itu yang menjadi pelanggan di emailnya kita atau di newsletternya kita, misalnya subscribernya sudah sampai 10.000 atau misalnya udah sampai 100.000. Bisa tuh kita kirimin email bilang kalau kita sekarang ada di Instagram, itu lagi ada promo, yuk join di Instagram biar bisa ngikutin kita di Instagram. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana caranya kita mendapatkan traffic dari eksternal. Nah, dari semua materi ini ya, sumber traffic. Pertanyaan yang kedua mana? Nah, ini. Pertanyaan yang kedua, dari mana traffic itu datang? Nah, barusan kita bahas tadi kan. Terus bagaimana caranya mendatangkan traffic? Nah, teman-teman, sebelum mendatangkan traffic, itu saya sudah pernah bilang beberapa waktu yang lalu. Sebelum kita mendatangkan traffic, yang kita mesti rubah dulu itu adalah USP-nya. Jadi USP dan value proposition-nya yang mesti harus kita buat. Jadi selain USP, nah ini kalau misalnya saya kasih lihat materi, kita kan baru sampai di nomor 5 nih, sumber traffic. Nah, sebelum kita mendatangkan, bagaimana caranya kita mendatangkan follower, bagaimana caranya kita mendatangkan visitor ke akun Instagram-nya kita, itu kita mesti belajar dulu yang namanya analisis kompetitor. Terus kita mesti belajar dulu yang namanya USP. Setelah kita belajar USP dan analisis kompetitor, baru kita belajar konten. Karena konten ini yang dilihat pertama kali sama seorang stranger. Dan akhirnya dia melakukan klik menjadi seorang visitor. Jadi, kita harus cari tahu dulu analisis kompetitornya, kita buat pemetaan kompetitor, baru kita buat USP-nya. Terus akhirnya kita dapat positioning-nya kita ada di mana. Nah, setelah kita buat itu, baru kita bicarain tentang konten, bagaimana caranya kita mendatangkan traffic di Instagram. Oke, sekian materi singkat ini dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan. Mana nih? Oh, ini. Oh. Oke. Oke, yang mau bertanya silahkan. Bentar ya, saya unmute dulu ya. Mau ngechat. Oke, yang mau bertanya silahkan. Mas, mau nanya, Mas. Oke. Yang audience insight itu kan data dari Facebook. Apakah datanya mirip ke Instagram? Berapa persen kemiripannya? Itu nggak mirip, Mas Daeng. Itu kalau di Facebook itu kalau di audience insight itu seperduanya. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang audience insight, jadi jumlah total yang ada di dalam audience insight itu cuman
Seperduanya adalah Instagram. Jadi kalau misalnya kita target market kita yang di audiens Insight itu 100.000, maka yang bisa ditargeting Instagram itu cuma 50.000 aja. Oh, berarti 50% ya. Biasanya 50. tadi kan saya kan tadi cek untuk daerah tertentu yang aktif 30.000 sampai 50.000, berarti untuk pengguna Instagramnya setengahnya gitu ya. Setengahnya itu terlalu sedikit, Mas. Ya, aku nggak nyaranin sih. Nggak nyaranin, Mas Daeng kalau optimasi target marketnya cuma 15.000. Aku nggak nyaranin. Maksudnya tadi itu waktu cari di audience insight di Facebook itu kan saya cek di 30.000 sampai 50.000. Ternyata itu 3 kota itu ternyata ya itu tadi kecil ya bukan Instagramnya. Cuma Iya. 15 sampai 20.000. Aku nyaranin jangan deh. Siap. Aku nyaranin jangan. Dia terlalu sedikit. Ada lagi yang mau ditanyain? Jalankan iklan IG di saat kondisi seperti ini apa tetap efektif Mas Novo? Kalau saran saya sih efektif banget ya. Kita aja sudah berapa hari sih ini tidak menjalankan iklan, itu karena terlalu banyak DM yang masuk, terlalu banyak WhatsApp yang masuk, jadi kita itu udah nggak bisa handle sebenarnya. Dan akhirnya iklannya kita itu kita matiin. Jadi saran saya teman-teman, kalau misalnya trafficnya rendah, itu ditambah pakai iklan, karena cukup gede trafficnya. Karena selama ini, ini pertanyaan dari Mas Rizal Zaidan. Mas, sejauh mana efektivitasnya data di Facebook dengan Instagram? Karena selama ini kita nggak pernah merawat data di Facebook, cuman di Instagram saja. Dan gimana supaya sama-sama efektif? Kita di Facebook itu hanya mencari, kan Facebook dan Instagram itu kan sama-sama yang punya ya, satu owner. Nah, kita bisa dapat insight dari Facebook karena Facebook itu menyediakan tool-nya. Tool-nya itu ya Facebook Business Manager itu, jadi lewat dashboard. Dan di situ kita bisa tahu jumlah berapa jangkauan yang bisa kita raih gitu. Nah, kalau kita pakai Instagram, di Instagram itu nggak terlalu detail ya. Saran saya pakai Facebook. Nah, kalau kita sudah pakai Facebook, kita bisa dapat ukuran, kita bisa dapat jumlahnya, ya kita ngiklannya tetap di Instagram, nggak ngiklan pakai Facebook. Tapi kalau misalnya mau ngiklan pakai Facebook juga boleh, itu lewat dashboard itu bisa. Cuman saya nggak nyaranin sih, karena kita udah nyoba beberapa kali, nggak terlalu baik dia hasilnya. Oke, Mas Zaidan, ini ada lagi yang nih mau nanya, silahkan, monggo. Yang mau bertanya. Yang bagi teman-teman yang tidak menjalankan iklan, bisa menjalankan iklan sekarang. Itu bagus banget. Kalau menurut saya itu bagus, karena trafficnya cukup gede. Dengan biaya yang sedikit itu trafficnya cukup besar. Dan juga orang-orang juga pada senang belanja online sekarang. Lebih banyak orang sekarang belanja online, karena udah mulai terbiasa belanja online. Kalau kita nggak pakai iklan, cuma pakai story aja itu udah lumayan banyak penjualannya. Nih, Mas Rijat baru aja join. Oke, Mas Rijat langsung bertanya. Oke, ini dari Mas Banafood. Mas DM Banafood. Bagaimana cara mengatur story yang bisa masuk di Explore? Mas, sebagai sumber traffic internal. Nah, caranya kita supaya bisa masuk Explore itu sebenarnya mudah, itu cuma masalah interaksi aja. Jadi makin banyak interaksinya, makin banyak dikunjungi orang, makin banyak visit profilnya, dia makin peluangnya makin gede. Mungkin nanti Mas Bana itu lihat di video saya tentang fitur-fitur tentang fitur-fitur Instagram. Nah, di sana udah saya share itu, di YouTube ada ya, di YouTube ada. Di sana udah saya share bagaimana caranya supaya kita bisa masuk di Explore.
Entah itu feed, entah itu story. Dan bagaimana caranya kita melihat, mencari akunnya orang juga itu lewat explore. Oke, pertanyaan dari Mas Rizaldi Zaidan. Mas, gimana cara iklan di Instagram supaya maksimal dengan biaya yang rendah? Dan berapa sih biaya iklan per hari atau per minggu atau supaya maksimal dan efektif? Gimana cara iklan? Oke, bentar ya. Nih, dari Mas Rizal dulu. Gimana cara iklan di Instagram supaya maksimal dengan biaya yang rendah dan berapa sih biaya? Oke, kalau iklan di Instagram saya saranin pakai visit profil dulu ya, karena iklan di visit profil itu dengan target iklan visit profil ya. Jadi ngiklannya dari aplikasi bukan dari laptop. Nah, target iklannya visit profil itu untuk membangun brand awareness dari Instagramnya kita. Jadi kalau masih sedikit followernya dan belum terlalu banyak engagementnya, saya saranin iklan pakai visit profil dulu. Terus biaya iklan berapa itu tergantung kemampuan. Jadi mulai dulu yang paling kecil-kecil misalnya 100.000 sehari. Terus postingannya dibagi 3, bagi 4, jadi 20.000, ada yang 30.000. Nanti kalau misalnya dari 100.000 itu cari tahu berapa dari uang 100.000 itu bisa dapat penjualan berapa piece atau bisa dapat omset berapa. Nah, misalnya 100.000, oh dapat omsetnya 2 juta, kan lumayan banget. Nah, cara nyari taunya dari mana? Itu kita mesti pakai website tertentu, supaya kita bisa tahu, oh ini penjualannya dari Instagram, oh ini sumber trafficnya dari Instagram. Kalau teman-teman pakai website kayak Shopee, kayak website apa ya, kayak WordPress lah, atau mungkin kayak apa lagi, kayak website yang biasanya dibuat sama teman-teman yang lain, itu biasanya belum ada datanya. Kecuali pakai Google Analytics, tapi Google Analytics itu ya hanya orang-orang tertentu yang bisa baca, kayak baca-baca dari UTM-nya. Jadi UTM-nya itu ngelihat dari UTM-nya itu kita bisa tahu kalau sumber traffic itu dari Instagram atau dari campaign iklannya kita. Nah, saya saranin pakai website dari platform yang memang benar-benar itu bisa tahu sumber trafficnya dari mana. Oh ini dari story, oh ini dari Instagram. Itu langsung ketahuan. Jadi kita bisa tahu biayanya itu, kita bisa tahu di mana kita mau naruh duit. Jadi misalnya, oh sumber trafficnya ini penjualannya paling banyak dari Google ya, kita taruh aja duitnya di Google. Oh sumber traffic ini paling banyak penjualannya dari Instagram. Oh iya, duitnya kita taruh buat Instagram. Jadi jangan sembarangan kita naruh duit buat iklan. Mas minta advice-nya akun saya oleh-oleh Haji kurang apa ya? Oh nanti ini tak japri aja Mas Ade ya. Tadi aku sempat lihat sih followernya berapa, 13.000 apa 16.000 gitu. Sempat lihat kontennya. Saat ini ada orang masuk ini, Mas Ben. Sempat lihat kontennya itu ya lumayan lah. Nanti coba aku lihat lebih dalam ya Mas Ade ya. Mbak Nisa, untuk balas komen biasanya saya arahkan mereka untuk cek DM. Jawabannya, bentar. Scroll ke bawah dulu. Jawabannya saya kirim via DM. Nah, sudah seminggu ini saya di-banned untuk kirim DM ke yang komen. Ini kira-kira karena apa ya, Mas? Ya, itu karena kita yang DM duluan. Jadi kalau misalnya kita DM duluan, ya pasti Instagram itu melarang kita untuk nge-DM duluan orang. Tapi misalnya ya, kalau misalnya yang DM itu 1.000 atau 10.000 gitu, terus kita DM-in, kita balas DM-nya satu-satu itu nggak masalah. Selama kita nggak duluan. Tapi kalau misalnya kita yang duluan DM satu orang, DM, ya paling 20 orang aja kita DM duluan langsung kena ban. Jadi ya jangan kayak gitu lagi. Jadi mulai dirubah ya. Itu cara marketing saya yang dulu. Jadi udah mulai dirubah. Jadi ada orang komen di bawah DM, ada orang komen di bawah DM. Kalau sekarang saya jelasin, kalau mau beli, swipe up di story atau langsung DM aja. Gitu. Chat atau DM. Pertanyaan berikutnya dari Mas Rizaldi. Sebaiknya iklannya hard selling atau soft selling? Dan menggunakan feed, video, atau flyer? Yang namanya awareness itu, kalau kita membangun iklan yang namanya awareness,
semua itu sebenarnya itu soft selling. Jadi tidak ada penjualan. Jadi misalnya gini, contoh unboxing. Itu kan soft selling ya, tidak langsung jualan. Jadi kita ngasih konten-konten review. Itu kita nggak terlalu jualan itu. Atau misalnya bagaimana caranya memasang wallpaper. Nah, itu sebenarnya bukan iklan, tetapi lebih ke arah edukasi. Oh, ini misalnya kita jualan handphone. Jualan handphone kita unboxing, oh fitur-fiturnya ini. Itu kan paling banyak trafficnya di YouTube. Nah, itu sebenarnya awareness. Awareness yang ngasih tahu ke orang-orang bahwasanya kita ini sangat paham dengan produk apa yang kita jual. Sip, thank you ya Mas, Mbak Nisa. Oke, sama-sama Mbak. Ini Mas dari Mas Robi Pangestu dari Bali nih. Untuk posting kejar 50 hashtag. Mesti bagi 2 kali, gimana nih? Untuk posting kejar 50 hashtag, mesti bagi 2 kali posting. Apakah boleh dengan foto yang sama, hanya beda hashtag saja? Oke, jadi kalau misalnya kita punya 50 hashtag, memang harus dibagi 2. Karena kan maksimum di Instagram itu 1 kali posting 30 hashtag. Jadi kita harus bagi 2 hashtagnya. 25, 1 di postingan pertama, 1 di postingan kedua. Tapi postingan itu harus berbeda kontennya, nggak boleh sama. Selama konten itu berkaitan dengan konten sebelumnya, itu nggak ada masalah. Tapi dia kontennya harus beda, nggak boleh sama. Kalau sama nanti ya jelek nanti. Ya orang kan udah tahu dia konten yang sebelumnya, jadi pasti nggak bakalan mendatangkan banyak interaksi dan traffic. Seperti feed testimoni, ini pertanyaan dari Mas Rizaldi lagi ya. Seperti feed dan testimoni dari customer itu efektif, Kak Mas? Iya, itu termasuk konten yang efektif. Feed testimoni dari customer termasuk konten yang efektif. Karena itu kan kita mencoba meyakinkan orang. Tapi kalau saran saya testimoninya jangan tulisan ya. Karena tulisan itu kan orang kan malas baca tuh testimoninya. Saran saya testimoninya video. Jadi benar-benar langsung dari ucapan orang itu, bahwasanya ya produk itu bagus, enak. Ya teman-teman mesti pahami yang namanya testimoni itu paling bagus itu adalah video, bukan bukan tulisan. Itu saran dari saya. Oke, thanks Mas. Oke, masih ada lagi ini yang mau ditanyain? Ya, tanya-tanya di grup soal Trello, udah ya, clear ya, insya Allah clear soal Trello. Saran sekali, memang kalau mau belajar langsung itu nggak bisa, kita mesti nyoba-nyoba dulu. Kenapa kita harus menggunakan Trello? Karena gini loh, saya cerita aja ya, dikit ya. Ke depan itu yang namanya restoran offline akan berubah menjadi dapur. Nah, karena dia berubah bisnis modelnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dapur, itu sebenarnya sudah ada yang punya metode seperti itu. Seperti yang satu grup sama Jeko itu apa namanya ya? Yang satu grup sama Jeko itu bakery apa gitu. Oke, ya sebentar ya Mas Rizaldi ya pertanyaannya ya. Terus yang kedua, kebiasaan orang itu nanti behavior-nya akan belajar dari rumah. Jadi orang itu akan belajar dari rumah. Ini yang harus kita belajar dan bekerja dari rumah. Jadi semuanya apa-apanya dari rumah. Jadi yang namanya dine in itu mungkin akan berkurang dan mereka akan makan di rumah. Lebih banyak makan di rumah. Jadi kita merubah bisnis modelnya yang dari namanya restoran berubah menjadi dapur. Jadi di situ itu hanya benar-benar ya online semua. Gitu. Terus tempat kerja yang namanya biasanya kita datang ke kantor, kerja, ketemu satu sama lain. Itu dirubah bisnis modelnya menjadi online. Jadi semua karyawan kita itu bekerja dari rumah. Bekerja di mana aja. Entah itu dia dari rumah, entah itu dia di kafe. Dan kita bisa merekrut orang dari kota mana aja. Jadi misalnya mau dari Jogja, dari Jakarta, mau dari Bandung, itu kita bisa merekrut orang dari mana aja. Kecuali yang ada di kantor kita itu bagian produksi sama bagian packaging. Jadi yang datang adalah orang ekspedisi. Gitu. Mungkin ya nambah satu admin deh, satu admin.
Nah, itu yang bakalan berubah di masa akan datang. Nah, supaya itu kita bisa mengantisipasinya, kita mesti menggunakan aplikasi yang bisa mendukung kerja kita seperti itu. Contohnya seperti Trello. Trello itu kan buat manajemen ya, manajemen orang. Terus yang kedua itu aplikasi untuk meeting seperti Zoom seperti ini. Terus yang ketiga adalah aplikasi yang buat nge-save mengamankan semua data kita itu yang berbasis online, termasuk data kita berupa data customer, data alamat, data kontak, data gambar, semuanya itu kita harus amanin. Terus misalnya gini, misalnya kalau pakai WhatsApp, kalau tim jauh di sana itu gimana? Apa kita harus kirim handphone datang ke sana? Nah itu sebenarnya nggak perlu, itu ada aplikasi khususnya untuk ngelola itu. Bahkan kita juga bisa mengelola email, bahkan kita juga bisa tahu di mana posisi persisnya karyawan kita, walaupun karyawan kita itu lagi ada di Jakarta. Nah itu ada aplikasi-aplikasi khususnya. Jadi teman-teman mesti belajar yang seperti itu, karena saya sudah mulai beberapa minggu ini saya sudah mulai sudah mulai mempersiapkan itu. Jadi yang saya persiapkan adalah sistemnya dulu. Jadi sekarang yang di kantor itu sisa 2 orang. Jadi satu orang bagian admin, satu orang bagian packaging gitu. Dan insya Allah mungkin habis bulan Ramadan ya, atau pas akhir-akhir bulan Ramadan ini kita perekrutan online, di rekrutmen online. Nah, kenapa kita rekrutmen online? Ya karena kita udah siapin ininya, rumahnya, jadi kantornya itu, tapi kantornya online gitu. Jadi kita mulai siapin dari visi, misi, budaya, terus behavior-nya kayak gimana, membangun karakternya dia kayak gimana, itu kita coba siapin, dimengerti sama orangnya. Nah, seperti itu. Jadi kita semuanya nanti komunikasinya akan lewat Trello, itu untuk manajemen orang. Nah, itu yang saya saranin buat teman-teman kenapa harus pakai Trello, karena kita harus mulai bisa beradaptasi dengan yang terjadi saat ini ya, dengan krisis yang terjadi saat ini. Ini sebenarnya tidak hanya pada saat krisis, tapi setelah krisis. Nanti kalau mau ada krisis lagi, kita sudah siap, kita nggak ada masalah dengan hal seperti itu. Seperti ini pertanyaan dari Mas Rizaldi lagi. Seperti feed testimoni dan dari customer itu efektif kah, Mas? Oke, thanks a lot, Mas. Dengan perubahan algoritma di sana itu cara antisipasinya gimana? Perubahan algoritma. Nanti nonton aja video tentang fitur-fitur Instagram, ada di YouTube saya. Itu saya juga bicarain tentang algoritma, itu lengkap itu, gimana caranya algoritma itu kerja. Bahkan sampai contoh-contoh prakteknya saya praktekin di situ. Oke, rasanya udah hampir 1 jam. Saya yakin teman-teman itu nggak betah kalau nonton materi sampai 1 jam. Kalau misalnya ada yang mau ngobrol-ngobrol, silahkan. Nanti kita bisa kita bisa sharing lewat grup. Buat teman-teman yang dari alumni juga terima kasih sudah nonton materi ini. Insya Allah bakalan saya upload di YouTube ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah cukup ya? Makasih. Siapa lagi nih yang udah ikutan? Coba saya cek. Oke, makasih Mas Noval. Ya, sama-sama Mas. Sama-sama Mas Ade. Ini ada Mas Ade, Mas Rizaldi, Mas Firdaus, Sepatu, Mbak Afia, Lindra, ada Pak Yuda, Mbak Irma, Mbak Rizul, Pak Robi, Mbak Nisa, Mas Anwar, ada Pak Budi, ada Mas Ade, Mas DM, Mbak Nana, Mas Fauzi Sadam, ada Pak Robi Pangestu, terus ada Mas Anwar, ada Mas Rizet yang jualan spray. Terima kasih buat teman-teman semua sudah hadir di Zoom saya. Semoga video ini bisa membawa insight, manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga teman-teman di dalam pandemik atau dalam krisis ini ya, penyebaran wabah, mudah-mudahan sehat semuanya. Oke, Mas Anwar, thank you. Coach, ini coach saya ini Mas Anwar. Coach, wah Irma. Coach sofa, ya. Oke, Mas Rizal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.